nikel untuk bisa menjadi baterai listrik. Kenapa baterai kendaraan listrik bisa sangat mahal? Dari panel surya itu yang green, benar-benar green energy itu. Mobil listrik itu bisa nyetrum jika terkena banjir. Yang Ya, penting. jaga-jaga. Ya, nasib kita itu mau nanti jadi apa? Halo Sobat Teknik, kembali lagi bersama kami di podcast Bisik. Bincang jurusan teknik. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung pada podcast malam hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Perkenalkan, saya Muhammad Arafi yang akan memandu jalannya podcast malam hari ini bersama rekan saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nira Kaya Simbolon yang akan menemani Raffi selama berlangsungnya podcast pada malam hari ini. Senang sekali bisa menemani teman-teman dalam podcast yang tentunya sangat menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema Electric Revolution dalam perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi transportasi saat ini mengalami perubahan yang cukup besar, khususnya dengan hadirnya kendaraan listrik atau electric vehicle. Kendaraan listrik mulai menjadi perhatian dunia karena dianggap lebih ramah lingkungan dan berpotensi mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik ini, kami sudah bersama narasumber yang tentunya memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ini. Mari kita sambut Bapak Dr. Insinyur Nurul Jainal Fanani, ST, MT yang saat ini berprofesi sebagai dosen pemrograman di jurusan teknik, tentunya Politeknik Negeri Jember. Pada Pak Fanani, kami persilakan. Ya, halo Sobat Teknik, kita kembali lagi. Ini podcast saya yang kedua di jurusan teknik setelah dulu waktu saya masih menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Hari ini kita ketemu lagi di sesi yang berbeda, di mana saat ini saya adalah seorang manajer teaching factory di bidang otomotif, yaitu Poly-J Auto Hub. Yang saya harap nanti apa yang kemudian kita diskusikan di malam hari ini itu bisa memberikan manfaat, pengetahuan, informasi yang relevan terkait dengan teknologi di bidang electric vehicle. Oke. Sebagai pembuka diskusi, kita mulai dari hal yang menarik terlebih dahulu nih. Kalau kita melihat perkembangan kendaraan listrik saat ini, sebenarnya teknologi ini bukanlah hal yang benar-benar baru. Bahkan kendaraan listrik sudah ada sejak lama. Nah, mungkin Bapak bisa berbagi fun fact tentang kendaraan listrik pertama di dunia, dan bagaimana perbandingannya dengan kondisi perkembangan kendaraan listrik di Indonesia pada saat ini. Baik, kendaraan listrik kalau yang kita lihat di dunia pertama kali itu sebenarnya sudah ada di Eropa yang dikembangkan oleh General Electric waktu itu. Cuman tidak terlalu ini ya, karena dampak Perang Dunia Kedua kemudian berhenti. Kemudian kendaraan bergeser ke kendaraan combustion engine, sehingga cukup lama stuck. Kemudian di tahun 2000-an kendaraan listrik mulai diperkenalkan lagi, baik yang roda 2 maupun yang roda 4. Bahkan sekarang sudah ke truk yang bisa menjangkau jarak yang cukup panjang. Nah, itu kendaraan listrik yang ada perkembangannya di dunia saat ini. Kemudian untuk di Indonesia sebenarnya kendaraan listrik itu ya mulai semarak itu di sekitar tahun 2010 ke sini ya. Jadi waktu itu, tapi Indonesia sudah ada produsen kendaraan listriknya sendiri walaupun hanya di teknis di perakitan aja. Nah, waktu itu ada kita kenal Celis, kemudian United, yang mereka kemudian mengembangkan sepeda-sepeda listrik yang sepeda ringan atau kendaraan ringan ya. Nah itu kemudian semakin ke sini karena teknologi baterainya juga sudah berkembang,
Kalau dulu masih pakai teknologi baterai SLA di mana jarak jangkauannya hanya di 25 sampai 30 kilo, dengan adanya teknologi lithium ion, LiVePO4 dan lain sebagainya, kemudian muncullah produk-produk kendaraan listrik, yaitu sepeda motor, kemudian mobil dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian masuk di pasaran Indonesia. Dan alhamdulillah di Indonesia sendiri, kalau selain sepeda listrik, ada sepeda motor sendiri yang produk Indonesia, yaitu Polytron. Itu yang juga kami gunakan di operasional di Poliji Auto Hub. Kira-kira itu sih perkembangan yang di Indonesia sampai saat ini, dan itu masih akan sangat berkembang karena ekosistemnya sedang dibangun, ekosistem kendaraan listriknya. Gitu. Wah, menarik sekali, Pak. Ya, seperti yang audiens dengar, perkembangan sepeda listrik, motor listrik, atau mobil listrik sudah banyak di Indonesia. Kita harap ke depannya semakin berkembang lagi. Nah, Bapak, jika dibandingkan dengan perkembangan di negara lain seperti Amerika, Eropa, ataupun Cina yang sudah sangat maju dalam perkembangan kendaraan listrik, menurut Bapak, dalam peta perkembangan kendaraan listrik, Indonesia berada di posisi mana, Pak? Ini yang agak berat nih soalnya. Jadi kalau di Indonesia perkembangan teknologi kendaraan listrik ini sebenarnya masih ini ya, R&D atau pengembangan teknologinya masih, paten-patennya masih banyak dimiliki oleh negara-negara yang sudah leading terlebih dahulu di kendaraan listrik. Jadi Indonesia ini sifatnya hanya perakitan masih. Jadi teknologi baterai memang beberapa sudah ada pabriknya di Indonesia, tapi lisensinya juga masih punyanya luar. Kemudian beberapa motor listrik, controller dan lain sebagainya itu juga masih dimiliki oleh negara-negara luar. Indonesia sendiri sebenarnya saat ini masih di tataran perakitan. Jadi masih belum ada yang memang pure, baik baterainya yang kemudian proses ini, karena memang agak sulit ya, mengungguli negara-negara yang udah maju, terutama China, kemudian Korea, kemudian Eropa, di mana mereka sudah duluan mengembangkan teknologi ini, apalagi di baterai. Baterai memang kita punya sumber dayanya, yaitu nikel, tapi proses nikel untuk bisa menjadi baterai lithium ion itu juga cukup panjang, dan teknologi kita memang masih belum ke sana. Kemudian controller sudah mulai beberapa ada yang mengembangkan, tapi sifatnya masih ini ya, rebrand. Kita kemarin juga pakai produknya BRT, Bintang Racing Team, itu juga masih istilahnya sebenarnya desainnya sudah semuanya dari Indonesia. Kemudian proses produksinya biar karena lebih murah itu biasanya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu ke China untuk diproduksi massal, kemudian produknya dibawa ke sini. Jadi sebenarnya secara teknis itu sudah produk Indonesia karena patennya sudah dimiliki sama Indonesia. Cuman itu tadi manufakturnya sendiri memang di Indonesia masih kurang, baik terkait dengan baterai, kemudian controller dan motor listrik ini yang cukup krusial. Itu sih. Menarik sekali penjelasannya Bapak ini. Kalau kita berbicara mengenai teknologi kendaraan listrik nih, salah satu komponen yang sering menjadi pembahasan adalah baterai. Oke. Karena harganya yang cukup mahal dan sangat mempengaruhi harga kendaraan itu sendiri. Menurut Bapak, mengapa baterai kendaraan listrik bisa sangat mahal, dan dari sisi infrastruktur energi, seberapa siap sistem kelistrikan Indonesia, khususnya PLN, untuk menanggung peningkatan beban listrik jika jumlah kendaraan listrik terus bertambah hingga ribuan bahkan jutaan? Baik, kalau untuk yang baterai memang itu menjadi komponen yang paling utama ya, dan juga lifetime. Kemudian juga ada masalah sampai saat ini di seluruh negara maju pun di dunia ini, yaitu tentang pengolahan atau recycle dari limbah baterai itu sendiri, karena itu juga sangat beracun. Itu menjadi concern yang cukup ini ya, masih hangat lain istilahnya dari sekarang. Jadi itu yang kemudian kalau dari sisi kenapa baterai mahal itu memang karena prosesnya juga ini ya,
prosesnya tidak mudah. Jadi mulai dari mengolah bahan mentah, kemudian memproses, kemudian membuat lempengan baterai lithium ion, lithium LiFePO4, lithium polimer dan lain sebagainya, itu memang membutuhkan tingkat kemampuan teknologi yang memadai, safety yang luar biasa, karena kita tahu baterai-baterai yang lithium ion terutama itu adalah baterai yang sangat mudah terbakar, sehingga itu yang membuat penanganannya perlu khusus dan memang akhirnya jatuhnya harganya jadinya mahal. Nah, itu yang kemudian kenapa akhirnya baterai itu di pasaran. Tapi ini kalau dibandingkan sekitar 9-10 tahun yang lalu, saya rasa baterai sudah mulai ini ya, harganya sudah mulai kompetitif lah. Nah, terkait dengan kesiapan PLN, sebenarnya di Indonesia ini sejak zamannya Pak Jokowi itu sebenarnya kita sudah surplus energi sih sebenarnya. Jadi insya Allah sih kalau dari sisi sumber energi listriknya sendiri dari PLN itu sudah siap sih dari sisi ini, karena memang ya nanti pasti akan grow, tapi juga ini kan masalah mindset, apakah masyarakat Indonesia akan beralih seluruhnya ke baterai. Saya pikir juga nggak mungkin ke sana sih, belum ke sana, karena memang tingkat kenyamanan kalau kita bandingkan antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional adalah kendaraan listrik itu jangkauannya agak sedikit terbatas, kemudian apalagi yang sepeda motor itu proses charging sistemnya atau proses pengecasannya itu cukup lama, jadi takes time, membutuhkan waktu. Nah itu kemudian kalau dinilai oleh orang-orang Indonesia yang seperti ini kayaknya kurang efisien gitu ya. Jadi pengennya orang Indonesia itu cepat, habis itu diisi berangkat lagi gitu. Nah, apalagi kalau dibuat untuk momen-momen mudik kan pengennya cepat sampai gitu ya. Jadi itu yang kemudian mungkin untuk merubah ekosistem atau habitnya orang Indonesia dari kendaraan konvensional ke listrik juga cukup lama, dan itu nanti saya pikir itu bisa diantisipasi sih sama PLN gitu. Dari sisi kesiapan kesediaan dari power plant-nya sendiri, kira-kira sih itu. Oh, begitu ya Bapak ya. Ya, berbicara tentang baterai, selain baterai tentu banyak teknologi yang mendukung kendaraan listrik. Ya, menurut Bapak nih, komponen atau teknologi apa saja sih yang sedang berkembang pesat dalam industri kendaraan listrik? Apakah dari sisi baterai, sistem charging, atau mungkin ada teknologi lainnya, Pak? Ya, banyak sih sebenarnya. Dari sisi baterai, kemudian di dalam baterai itu biasanya ada namanya BMS, Battery Management System. Nah, itu juga adalah salah satu teknologi yang saat ini juga masih dikembangkan dan terus dikembangkan. Bahkan saya tahun 2024 dan 2025 adalah Ketua Riset Baterai Nasional, di mana saya bertugas untuk mengembangkan BMS ini, Battery Management System. Ini yang harapannya bisa menjadi produk aslinya Indonesia. Itu juga mengarah ke teknologi-teknologi ke smart BMS. Bagaimana BMS itu nanti bisa menghandle baterai biar tidak cepat rusak, kemudian biar aman dalam kondisi misalkan suhu yang ekstrim, kemudian penggunaan yang ekstrim dan lain sebagainya, itu mengamankan baterainya. Itu kalau dari sisi baterai itu ada BMS, teknologinya sampai sekarang juga masih berkembang. Kemudian ke atas lagi ada sisi controller. Controller juga sangat berkembang saat ini. Untuk yang baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu sekarang sudah dilengkapi dengan controller yang cukup memadai ya. Jadi bisa memberikan estimasi kapan ini baterai akan habis, kemudian bagaimana mendistribusikan energi listrik dari baterai ke motor listriknya, itu semuanya dihandle sama controller. Kemudian controller yang untuk mobil itu malah sekarang sudah dilengkapi dengan traction control, bahkan sudah ada LiDAR-nya untuk
ini ya, di mobilnya sendiri juga ada teknologi LiDAR untuk meminimalisasi kendaraan nabrak dari depan, dari belakang, dan lain sebagainya, atau bahkan ada penyeberang yang mendadak seperti itu. Dan kendaraan listrik untuk yang teknologinya sudah pakai LiDAR itu bahkan biasanya sudah autonomous. Itu dimulai dari Tesla yang versi tahun 2012-2013 itu sudah mulai autonomous. Dan sekarang kendaraan-kendaraan listrik yang sudah dilengkapi LiDAR sudah dapat dipastikan itu kendaraan yang autonomous, dan itu sudah bisa berjalan sendiri. Kita tinggal setting destination-nya aja, tujuannya aja, nanti kita sudah tinggal ini ya, agak santai gitu, sudah pasti bisa ini sendiri. Kemudian kalaupun nanti depannya ada berhenti mendadak, mobilnya juga otomatis bisa mengerem dengan sendirinya. Wah, keren sekali. Bahkan itu udah bisa nanti ngegas sendiri, jalan lagi sendiri, dan semuanya sudah full otomatis. Itu untuk yang roda 4 sudah sangat luar biasa sekarang. Kemudian di roda 2 masih ke ini sih, biasanya masih ke konsep-konsep yang long ring. Karena memang roda 2 kan tidak mungkin membawa baterai dengan kapasitas besar nih. Nah, ini yang kemudian geser teknologinya ke baterainya. Jadi dari SLA, kemudian lithium ion, LiVePO4, ini mungkin akan ada lagi baterai-baterai, nanti berkembang lagi teknologinya yang dengan dimensi yang sama, itu harapannya bisa membawa kendaraan itu dengan jangkauan yang cukup panjang. Itu yang roda 2. Kira-kira itu sih yang saat ini lagi sedang berkembang, sampai nanti kita juga nggak tahu ya seperti apa, tapi saya pastikan bahwa itu sudah akan menarik. Bahkan ada satu produsen kendaraan listrik yang kalau kita di traffic light, kita nggak usah nurunkan kaki. Di situ ada gyroscope di mana memungkinkan kendaraan itu tidak jatuh. Jadi dia bisa berdiri sendiri gitu. Nah, itu mulai dari dulu Honda, Yamaha, bahkan Tailji itu juga sudah mulai mengembangkan ke sana. Baik Bapak, selain perkembangan teknologinya, salah satu hal yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah kesediaan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, khususnya stasiun pengisian daya. Oke. Di Indonesia sendiri, kita sudah mulai melihat pembangunan SPKLU yang dikelola oleh perusahaan listrik negara, PLN. Namun jumlahnya tentu masih terus berkembang. Menurut Bapak, apa saja tantangan terbesar dalam pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia, khususnya terkait penyediaan stasiun pengisian daya? Ya, jadi tantangannya adalah kita tahu yang namanya SPKLU itu mesin dispensernya itu cukup mahal ya, antara 300 sampai 600 juta. Jadi itu investasi yang menurut saya itu luar biasa. Jadi kalau kemudian investasi seperti itu apakah selain PLN ini kayaknya sudah juga mulai ya. Biasanya yang memulai adalah ini pengembang atau ATPM kendaraan listrik atau brand-brand untuk mobil listrik itu biasanya sudah mulai ini ya, menyediakan juga charging station juga SPKLU itu, misalkan kayak VinFast itu sekarang lagi masif, hampir di setiap kantor pos itu dia nyediain charging station untuk VinFast. Tapi sebenarnya tidak untuk VinFast saja, dia juga jualan dipakai untuk kendaraan lain juga bisa, karena dispensernya itu bisa support untuk AC maupun DC. Nah, teknologi mobil listrik sekarang itu sudah mengarah ke teknologi untuk yang fast charging. Nah, fast charging itu adalah biasanya chargingnya menggunakan arus DC. Nah, arus yang cukup besar bisa sampai di 200 ampere hour ya, 200.000, itu membutuhkan infrastruktur yang nggak main-main. Jadi dari sisi mesin dispensernya sendiri, sistem safety-nya, kemudian dari infrastruktur jaringan
listriknya dan lain sebagainya itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi teknologi itu saat ini sudah sangat memungkinkan dan sudah umum. Nah, tinggal ini aja sih, kuantitinya atau jumlah charging station atau SPKLU-nya saja yang kemudian perlu diinikan sih, perlu ditambahkan. Tapi sementara memang kenapa belum banyak, karena demand-nya masyarakat yang menggunakan kendaraan atau mobil listrik kan memang belum banyak. Tapi tentunya pada saat pasarnya sudah banyak, nanti tentu saja akan banyak, selain PLN ada banyak vendor-vendor yang kemudian menyediakan charging station atau SPKLU. Kira-kira itu sih. Oh, begitu, Pak. Ya, ngomong-ngomong soal kendaraan listrik nih, kendaraan listrik yang itu yang sangat keren, sangat berperan di bidang teknologi ya, Pak. Tapi di masyarakat ada mitos atau kekhawatiran, Pak, terkait kendaraan listrik. Misalnya ada yang mengatakan mobil listrik itu bisa nyetrum jika terkena banjir, atau juga ada yang mempertanyakan apakah kendaraan listrik benar-benar ramah lingkungan jika listrik yang digunakan masih berasal dari pembangkit berbasis batu bara. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana sebenarnya fakta di balik dua hal tersebut, Pak? Baik, nah ini kalau terkait dengan ini ya, terkait dengan mitos yang nyetrum pada saat banjir. Tentu saja sebenarnya nggak usah mobil listrik ya, mobil konvensional pun sebaiknya tidak menerjang banjir. Karena memang mobil tidak didesain untuk melewati air, karena idealnya bukan mobil, harusnya perahu lah yang melewati air itu. Jadi mobil apapun tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menerjang banjir. Nah, apalagi mobil listrik. Tapi secara teknis sebenarnya mobil listrik itu tentunya sama produsen itu tentunya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan termasuk dengan indeks protection istilahnya, IP. Nah, ada memang kendaraan listrik. Nah, ini masyarakat juga harus tahu nih, kendaraan listrik yang mereka akan beli itu baik dari sisi baterai, motor listriknya, kemudian controller dan lain sebagainya, itu dia harus tahu nih indeks protection-nya itu sampai di level apa nih. Jadi kalau memang sudah tahu indeks protection-nya rendah, hanya misalkan hanya boleh kena cipratan air, ya sebaiknya tidak melawan banjir, tidak melewati banjir gitu ya. Itu yang harus kita pahami, bahwa kita harus tahu nih kendaraan listrik kita itu punya indeks protection sampai seberapa. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kendaraan listrik itu tentu saja sudah dibekali sama ini ya, pengaman-pengaman dan lain sebagainya, fuse atau sekring. Pada saat misalkan kena banjir dan lain sebagainya, dia misalkan ada short circuit, itu tentu saja baterai juga cut off, sistem juga off dan lain sebagainya, sehingga mengamankan pengguna atau user kendaraan listrik tersebut dari resiko tersengat listrik. Kalau untuk yang sepeda motor saat ini tegangan yang paling tinggi adalah di 72 volt DC. Artinya sebenarnya tegangan seperti itu untuk menyengat itu masih ada potensi, tapi tidak seperti yang mobil ya. Kalau mobil rata-rata di 300 sampai 600 volt DC. Jadi itu cukup lumayan. Tapi itu tadi fitur keamanan pasti sudah difikirkan sama industri, sama produsen, karena itu adalah sebagai syarat mutlak produk bisa dijual ke masyarakat, adalah produk itu harus aman dan nyaman digunakan, kemudian tidak ada resiko-resiko yang membahayakan bagi pengguna secara langsung. Nah, itu pasti sudah dipikirkan tuh. Kemudian yang tadi mitos yang kedua bahwa apa tadi? Pembangkit dari batu bara. Oh, oke. Apakah green energy? Ini masih jadi perdebatan. Jadi isu yang menarik sekarang adalah nggak usah kendaraan listrik ya,
Bahkan mungkin air mineral ini sekarang itu sudah harus dihitung adalah sisa atau penggunaan karbonnya itu seberapa banyak. Nah, di kendaraan listrik juga sama. Jadi misalkan kita ngecas nih 1 jam, sebenarnya sudah ada hitung-hitungan secara teknis ya, kira-kira penggunaan jejak karbonnya yang digunakan untuk mendapatkan energi, katakanlah misalkan 60 kilowatt misalkan, itu energinya itu kemudian dihasilkan dari pembakaran batu bara itu berapa kalori dan lain sebagainya. Kemudian dari pembakaran batu bara yang di pembangkit itu kemudian akan menghasilkan sisa karbon berapa, itu sebenarnya sudah dihitung. Nah, saat ini memang masih dari perdebatan. Memang kendaraan listrik secara langsung itu memang kita firm tidak tidak menghasilkan karbon secara langsung. Karena energinya dari baterai didistribusikan ke motor, tidak ada sistem pembakaran di situ atau combustion engine di situ, kemudian langsung dipakai secara langsung untuk bergerak, digunakan kemana-mana kendaraannya. Berbeda dengan yang kendaraan combustion engine atau mobil konvensional atau motor konvensional, di mana ada proses pembakaran dari ada bahan bakar, yaitu entah itu gasoline atau engine diesel, itu kemudian ada direct combustion, kemudian langsung keluar gas karbonnya. Lah itu memang secara langsung memang kendaraan listrik tidak mengeluarkan itu, tapi proses chargingnya juga memerlukan ini kan, energi listrik, yang dimana energi listrik itu, lah itu masalahnya dapatnya dari mana? Kalau energi listriknya dapatnya dari batu bara, ya tentu saja efek karbonnya juga luar biasa. Tapi kalau misalkan ini Indonesia punya energi pembangkit listrik tenaga nuklir, lah beda lagi tuh. Gitu, kira-kira. Selain mitos tentang banjir dan sumber listrik, masyarakat juga sering khawatir tentang jarak tempuh kendaraan listrik dan waktu pengisian daya yang dianggap lama. Nah, menurut Bapak ini, seberapa jauh sebenarnya kemampuan kendaraan listrik saat ini? Dan apakah teknologi charging di Indonesia sudah cukup untuk mendukung kebutuhan pengguna tersebut? Ya, untuk yang sepeda motor bisa up to 120 bahkan 150 kilo. Untuk beberapa merek. Untuk yang mobil bisa bahkan up to 600 kilo lebih untuk sekali charging. Nah, untuk yang sepeda motor memang karena teknologi charging sistemnya memang belum, biasanya karena memang sepeda motor tentu saja dari sisi produksi itu harganya lebih murah, sehingga fitur-fitur untuk fast chargingnya juga tentunya seringnya nggak dipasang sih. Ya ada, tapi sampai saat ini setahu saya paling kencang itu di 600 watt, ada yang sampai 1200 watt lah untuk charging untuk yang sepeda motor. Tapi untuk yang mobil sudah teknologinya udah fast chargingnya di Indonesia juga sudah mendukung tuh. Jadi teman-teman kalau misalkan datang ke SPKULI-nya, apalagi yang punyanya PLN ya, kemudian dia support untuk DC, biasanya rata-rata ada sampai di 300 VA. Jadi kencang banget. Itu DC ya. DC. Jadi sekali ngecas itu harusnya bisa sampai 300 ampere. Nah, itu sehingga membuat charging prosesnya juga cukup cepat. Kalau kendaraan yang memang murah, yang low cost, misalkan yang imut-imut itu ya di bawah 200 jutaan, itu tentu saja biasanya chargingnya hanya di sekitar di 7.000 watt. Tapi kalau yang sudah yang harganya di atas 350, misalkan BYD, Ioniq,
kemudian Tesla dan lain sebagainya itu tentu saja sudah mendukung fast charging yang tentu saja bisa DC charging itu sangat cepat. Bahkan sekarang teknologinya untuk penuh aja ada yang sampai sudah tembus di 20 menit. 20 menit dari 10 atau 20% sampai full itu cuma 20 menit. Nah, tapi kalau yang di Indonesia yang ada sementara dia setahu saya di 200 sampai 300-an VA. Oh, begitu ya, Pak. Jadi sama seperti pepatah ada harga ada kualitas. Iya, ya, betul. Jadi teman-teman, beberapa kendaraan listrik ya yang harganya lebih tinggi ya tentunya kualitasnya pasti lebih baik ya teman-teman. Jadi tidak semua kendaraan listrik itu sama. Nah, Bapak, sebagian besar audiens kita merupakan mahasiswa, khususnya dari jurusan teknik. Oke. Dan kondisi industri kendaraan listrik saat ini sedang berkembang pesat, serta membuka banyak peluang karir, Oke. baik di perusahaan global seperti Tesla, Hyundai Motor Company, maupun BYD Company, Pak. Menurut Bapak nih, kira-kira skill atau kompensasi apa yang sebaiknya mulai dipelajari oleh mahasiswa teknik agar dapat berkontribusi atau bahkan berkarir di industri kendaraan listrik di masa depan, Pak? Baik, kalau untuk mahasiswa teknik kita ada dua macam nih nanti ya. Ada yang kepingin jadi karyawan di dunia otomotif electric vehicle, ataukah di teknokrat atau engineer di bidang ini electric vehicle. Kalau jadi karyawan tentu saja skill terkait dengan ini ya kendaraan listrik, tapi kalau misalkan di perusahaan saya pikir skillnya standar karena nanti teman-teman pasti pada saat akan masuk di perusahaan-perusahaan di electric vehicle tentu saja tidak akan langsung disuruh istilahnya pegang atau handle kendaraan listrik langsung atau di produksi plan-nya. Tidak mungkin, pasti akan ada proses training karena namanya kendaraan listrik itu penanganannya cukup khusus, cukup spesial ya, mulai dari sisi safety-nya, kemudian SOP-nya dan lain sebagainya. Jadi skill yang pertama adalah yang harus dimiliki sama mahasiswa teknik adalah disiplin. Kalau mau terjun di situ, disiplin itu wajib punya atau wajib baca rule terlebih dahulu. Ya, jadi buku manual book itu wajib dibaca terlebih dahulu. Atau misalkan kalau teman-teman praktikum dan lain sebagainya, BKPM baca dulu tuh. Kemudian baca SOP-nya pelan-pelan, kemudian dilakukan step by step. Nah, itu disiplin, itu dimulai dari bangku kuliah. Ya. Nah, artinya nanti pada saat itu sudah sudah tertanam disiplin, nanti pada saat kemudian masuk di dunia kerja, apalagi di bidang electric vehicle yang SOP-nya, safety-nya cukup ketat, ini nanti mahasiswa sudah terbiasa. Jadi alatnya juga harus khusus, tool-toolnya khusus, kemudian sarung tangannya juga khusus, kemudian bahkan ada misalkan face shield-nya juga khusus, sepatu safety-nya juga khusus. Jadi semuanya itu ketat. Artinya kalau disiplin itu sudah oke, sudah proper, nanti kesananya tidak ada masalah. Karena tentu saja pasti akan di training terlebih dahulu. Itu kalau menjadi karyawan. Artinya modal dari teman-teman teknik terkait engineering-nya, saya pikir sudah ini ya, menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di sini. Nah, kemudian kalau kita mau bergerak di bidang ini ya, industri engineering-nya otomotif itu sekarang banyak sekali adalah satu kendaraan listrik itu kan sudah pada masuk nih ke Indonesia atau ada yang memang produknya Indonesia nih. Nah, itu kalau menurut saya tentu saja kan semua kendaraan apapun, kendaraan konvensional yang combustion engine atau yang elektrik pasti membutuhkan perawatan. Baik sisi baterainya, baik sisi kontrolernya, baik sisi motornya, bahkan kendaraan instrumen-instrumennya dan lain sebagainya itu tentu saja membutuhkan perawatan. Nah,
perawatan-perawatan masing-masing komponen itu yang tentu saja akan sangat sulit ya, dan mungkin belum ada di jurusan teknik itu kemudian ada mata kuliah khusus terkait dengan EV, mulai dari itu tadi, mulai dari baterai, controller, sampai ke instrumennya dan lain sebagainya, itu sepertinya belum siap. Tapi nggak usah berkecil hati, karena di Indonesia ini sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang kemudian bisa diikuti atau dimasuki untuk kegiatan pelatihan engineer EV. Seperti saya juga kemarin juga sudah dapat certified untuk EV di VEDC Malang, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa misalkan di pelatihan EV, engineer EV di Eklon Jogja, kayak gitu-gitu. Nah, itu cukup punya potensi. Sehingga teman-teman bisa jadi pengusaha atau ini ya, teknokrat di bidang electric vehicle nih. Sehingga nanti dapat benefit dan syukur-syukur bisa memberdayakan teman-temannya atau lingkungan sehingga punya karyawan dan lain sebagainya. Nah, itu harus mulai dibangun nih. Jadi mindsetnya apakah mau menjadi karyawan ataukah jadi pengusaha dulu. Kalau kemudian mau jadi karyawan, saya pikir disiplin sudah selesai. Knowledge tentu saja, tapi saya pikir disiplin itu penting karena yang ada di teknik ini kurang sih, masih perlu ditingkatkan saya pikir. Terkait dengan penggunaan atribut safety dan lain sebagainya itu masih ini kurang. Terus kemudian itu tadi, kalau kepengen jadi pengusaha ya kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa terima orderan. Bahkan sekarang ini, bahkan kemarin pemerintah Pak Bahlil itu mencanangkan 1 juta kendaraan dikonversi, 1.200.000 kendaraan kalau tidak salah. Itu beberapa hari yang lalu Pak Bahlil punya target. Pemerintah punya target untuk mengkonversi kendaraan konvensional ke EV. Nah, itu kalau kita nggak punya pengetahuannya, kan kita nggak bisa berkontribusi di situ, kan sayang itu. Padahal itu juga tentu saja itu juga peluang gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya yang perlu disiapkan sama teman teknik, karena kita cukup lengkap nih. Ada MOT, TET, TRM, MOT bagian di kendaraan motornya dan lain sebagainya. Kemudian TET itu membahas tentang baterai dan charging sistemnya. Kemudian anak-anak TRM membahas kontrolernya. Jadi sebenarnya kalau kombinasi dari 3 ini bisa berkolaborasi, saya pikir sudah luar biasa. Artinya kalau mereka membangun ekosistem, kemudian membuat sebuah bisnis yang terdiri dari 3 komponen itu tadi, sebenarnya saya kira sudah cukup sih. Anak-anak TRM controller yang namanya bagaimana program controller, ECU dan lain sebagainya, itu pastinya lebih paham lah seperti itu. Ya. Terkait peluang karir di industri kendaraan listrik saat ini, Bapak, tentunya bidang ini melibatkan banyak sekali disiplin ilmu. Nah, jadi menurut Bapak, apakah mahasiswa teknik lebih baik fokus pada satu bidang spesifik seperti baterai, elektronika daya, atau justru perlu memiliki kemampuan multidisiplin seperti pada software, data, dan sistem energi? Saya pikir itu tadi sih, sesuai dengan spesifikasi program studinya. Kalau yang program studinya TET, energi terbarukan, ya kalau mau spesifik untuk supporting di electric vehicle bisa masuk di ininya charging station. Jadi misalkan bikin ini ya Pak, charging station dari panel surya, itu yang green, benar-benar green energy itu untuk yang misalkan sepeda listrik atau motor listrik, itu sangat memungkinkan. Atau kemudian anak-anak TET belajar bagaimana mengembangkan atau merakit baterainya. Nah, itu juga sangat memungkinkan. Kemudian yang anak MOT itu riset di motor listrik saja. Motor listrik di riset sampai ketemu bahwa ini yang paling optimal nih. Kemudian anak-anak TRM riset terkait dengan controller. Bagaimana bikin controller, bagaimana bikin BMS dan lain sebagainya. Jadi
sesuaikan aja, terus kemudian multidisiplin sebenarnya enggak apa-apa, karena kan kita nggak tahu apa ya istilahnya, nasib kita itu mau nanti jadi apa gitu ya. Apakah memang benar jadi bekerja di bidang electric vehicle industries, atau ya kita tiba-tiba jadi yang lain, kita bahkan banker dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian kita hanya belajarnya spesifik di satu bidang ilmu tersebut, jadinya kalau menurut saya itu kurang pas. Jadi sebaiknya ya general aja dulu, nanti baru passionnya di mana disesuaikan aja, kemudian itu yang kemudian ditekuni. Ditekuni itu bahkan kalau bisa sampai certified, gitu, mengambil sertifikasi, mengambil ini ya, uji kompetensi dan lain sebagainya, sehingga kita benar-benar menguasai bidang itu. Oh begitu Pak. Jadi teman-teman, multidisiplin itu juga bisa dibilang penting ya Pak, Ya, penting, untuk penting. berjaga-jaga. Yes, Kita antisipasi. tidak tahu ya seperti apa untuk kedepannya. Ya, gitu ya. betul. Ya Bapak, sebagai penutup diskusi kita nih Pak, kami ingin menanyakan satu hal terakhir. Menurut Bapak nih, bagaimana gambaran masa depan kendaraan listrik di Indonesia dalam 10 atau 20 sampai 20 tahun ke depan? Apakah Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain penting dalam industri kendaraan listrik di dunia, Pak? Baik. Ini pertanyaan yang menarik ini. Jadi Indonesia perkembangan kendaraan listrik tentu saja akan mengikuti perkembangan kendaraan listrik secara global ya, tentu saja. Jadi cuman apakah Indonesia nanti akan hanya menjadi pasar atau bisa berkontribusi untuk menjadi produsen kendaraan listrik, ini yang terus terang ini agak belum terlihat nih. Tapi potensi itu ada. Potensi itu ada asal SDM-nya memadai. Ya, asal SDM-nya memadai, karena riset-riset di bidang kendaraan listrik itu satu membutuhkan SDM yang luar biasa, dua membutuhkan biaya yang luar biasa, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. BYD dulu hanya produsen, dia konsen di baterai aja, tapi lama-lama juga bergeser sampai kemudian bisa membuat kendaraan listrik sendiri. Nah, kita berharap 20 tahun lagi Indonesia tidak hanya jadi manufaktur untuk perakitan aja, tapi juga benar-benar punya produk yang produknya Indonesia yang benar-benar dari Indonesia sendiri gitu ya. Baik dari sisi baterai, kemudian controller, motor, bahkan ke produk kendaraannya itu sendiri. Sebelum kita menutup podcast pada malam hari ini, mungkin dari kami ingin meminta closing statement dari Bapak Fanani terkait masa depan kendaraan listrik di Indonesia. Mungkin bisa berikan sedikit closing statement. Baik, kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi berkembang. Kendaraan listrik pasti akan menggeser, suatu saat pasti akan menggeser ke teknologinya combustion engine, dan itu sudah terjadi di beberapa negara. Bahkan di China 80% kendaraannya sudah listrik. Jadi sudah cukup masif. Nah, kita berharap juga di Indonesia nanti kita bisa menjadi bagian dari perkembangan kendaraan listrik itu, sehingga nanti banyak SDM kita yang terserap di industri electric vehicle itu. Mungkin itu sih dari saya untuk closing statement-nya. Saya berharap adik-adik, teman-teman dari dari jurusan teknik ya, terutama mahasiswanya bisa meningkatkan kompetensinya, bisa meningkatkan disiplinnya, sehingga bisa berkontribusi di industri-industri di bidang electric vehicle. Kira-kira itu sih. Ya, jadi teman-teman, kita itu harus lebih giat ya untuk mengembangkan SDM di Indonesia biar
Indonesia menjadi salah satu bagian dari negara-negara maju tersebut ya Pak, yang Oke. disebutkan tadi. Ya. Jadi topik kita hari ini sangat seru ya Pak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fanani atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan kepada seluruh audiens yang telah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga diskusi malam ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Akhir kata, kami selaku host pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu podcast ini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Teknik punya hati, punya nyali.